Halo, selamat malam. Nah, nih teman-teman ya, buat mengedukasi saya sedikit kasih tambahan ya, bila mana trading itu butuh belajar dan backtest ya. Jadi backtest tidak hanya untuk pemula, untuk trader lama pun perlu melakukannya ya. Karena saya pernah mengucap bahwa entry itu sangatlah mudah karena sudah melewati tahap pembelajaran dan perjalanan yang sangat panjang ya. Saya akan memberikan contoh bahwa setelah perjalanan panjang maka kita akan menghasilkan entry itu mudah. Nah, ini salah satunya ya. Dan saya sudah sering memperingatkan untuk tidak mengikuti cara saya entry karena di mana saya entry mereka tidak tahu di mana menutupnya ya. Jadi strategi ataupun karakter kita itu sangatlah berbeda ya. Jadi jadilah karakter sendiri, tidak meniru karakter siapapun ya. Saya hanya mengedukasi seberapa jauh kita harus belajar. Nah, di sini saya tunjukkan saya ada entry ya, entry sell ketika market mau tutup ya. Ini entry saya. Jadi bila mana entry-nya seperti ini, kemungkinan besok pagi saya bisa menutupnya semua ataupun entry baru ya. Jadi saya tutup semua baru kembali entry yang baru, maka mendapatkan level lebih tinggi dari yang di floating seperti itu ya. Jadi jangan pernah meniru entry-nya siapapun seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh apa yang pernah saya backtest ya. Kita akan ke trading view ya yang lebih mudah ya. Nah, ini pair favorit ya. Jadi ini semua adalah pernah yang saya backtest ya, bahkan semua pernah saya entry untuk forex ya, sampai nggak bisa difavoritkan lagi. Nah, di sini saya akan membuka mungkin minimal 5 ya, 5 pair sebagai grandmasternya ya. Grandmasternya saya akan mencoba itu untuk pair-pair yang belum booming ya, anggap pair yang sedang down ya, ataupun bisa dikatakan ini. Coba saya akan ke XRP ya. Nah, anggaplah kripto yang belum booming ya. Kita akan buka apakah backtest ini berhasil atau tidak ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Saya biasa melakukan backtest itu di weekly ya. Weekly kita lihat apakah weekly ini berlaku atau tidak ya. Kita akan mencoba 5 pair ya. Ini weekly yang biasa saya backtest ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh di sini. Nah, ini di sini saya akan memberikan contoh apakah nanti benar atau tidak ya. Ini ada candle yang melepasi MA50 ya. MA50 mulai dari sini ya. Ini ya, ketika dia turun dia mencoba naik ya, tidak mampu close di atas mid BP dan MA510, maka akan turun minimal 3 candle ya. Ini lebih ya, dalam sekali ya. Nah, dari sini, dari yang sini nih ya, teman-teman bisa menghitung ya, ketika dia breakout MA50 untuk kembali berdiri di atas MA50 di sini ya. Nah, candle bisa lepas dari MA50 sini. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi entry yang terbaik di mana nanti teman-teman bisa belajar dikit-dikit ya. Nah, selanjutnya kita akan cari pair yang lain ya. Kita cari pair yang lain. Kita coba ke New Zealand atau Kanada ya, boleh ya. Ini ya, New Zealand, kita ambil yang New Zealand ini ya, CHF ya. Nah, ini apakah berlaku di sini ya? Kita akan melihatnya. Ya, kita lihat yang di break MA50 ya. Nah, ini semua pair rata-rata sudah saya backtest ya. Ini sama ya. Ini breakout MA50 turun ya, di sini tidak mampu, kembali naik breakout mid BP dan MA510. Nah, ini basicnya BBMA ya, andalannya ya. Jadi bila mana tidak mampu naik maka akan mengalami penurunan minimal 3 candle. Nah, ini bisa berlaku di time frame ya, satu time frame ya, satu time frame bisa berlaku seperti ini ya. Jadi ketika dia nggak mampu dia
akan terjunnya minimal 3 candle. Nah ini bisa di backtest sampai sini ya, sampai dimana dia mampu mendirikan candle di atas EMA 50 lah. Nah ini belum mampu ya, ini minimal sama ya, 1,5 tahun ya untuk mendirikan candle di atas EMA 50 memakan waktu minimal 1,5 tahun. Oke ya, ini udah dapat 2 pair ya. Kita akan mencobanya lagi, itu boleh di euro ya, euro ya. Kita cek euro, apakah euro berlaku sama dengan setupnya BBMA ya yang pernah saya backtest ya. Kita akan mencobanya ya. Nah dari atas ini sama ya. Nah ini dalam sekali ya. Nah ini sama ya berlakunya ya dari sini. Ketika dia udah di breakout ya, dalam sekali ya. Pastinya ini memakan waktu ya 1,5 tahun lebih juga ya. Boleh nanti dicek sama teman-teman ya, apakah yang saya sampaikan ini ada kebenarannya atau tidak ya, seperti itu. Nah sekarang kita bisa cari pair yang lain. Oke, sekalian di CHF aja ya, kita cari IUD ya. Nah ini IUD coba ya. Nah IUD ini kemungkinan akan presentasinya tidak jauh ya. Nah ini belum mampu breakout EMA 50 ya, berarti ini dari atas akan dalam banget. Nah sama kan ya, hampir 99% ya, mempunyai kesamaan ya. Ketika breakout dari sini dia turun, retest naik nggak mampu dan terjun bebas. Nah ini kan weekly ya, ini lumayan banget ya. Kita entry di sini setelah reverse candle dan ke bawahnya dalam. Nah selanjutnya kita coba satu lagi, boleh untuk Kanada ya. Kanada boleh, kita cari KCHF nya ya, apakah dia berlaku sama. Nah nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri dan menghitungnya sendiri. Ini untuk tahap pembelajaran ya, jadi trading wajib belajar dan jangan pernah berhenti ya, teruslah belajar, maka kita akan mendapatkan hasil konsisten bila mana memakai indikatornya pun konsisten. Nah ini belum mampu ya breakout EMA 50, kita akan lihat ke atas apakah setup BBMA ini berlaku untuk semua pair atau tidak ya, seperti itu ya. Nah ini di sini ada breakout EMA 50, kembali naik tidak mampu, close di atas mid BB EMA 510 yang terjadi minimal 3 candle ke bawahnya, sama ya, malah lebih ya, ini juga berlaku ya. Nah dari sini pun ke bawah sini pasti memakan waktu 1,5 tahun lebih ya untuk bisa mendirikan candle di atas EMA 50. Nah ini salah satu yang sudah saya backtest, jadi semua yang saya sampaikan ini apa yang sudah saya jalani ya. Jadi teman-teman jangan pernah mengikuti entry saya ya, jadilah karakter sendiri karena kita mempunyai karakter yang berbeda. Jadi saya hanya mengedukasi cara ya, cara entry-nya ataupun apa yang sudah saya lakukan. Nah selanjutnya saya akan mencari entry-entry yang membuat kita lebih simpel ataupun mudah ya. Ketika saya menamakan ini sebagai Grandmaster, H4 nya Master Key, M15 nya Master, maka saya akan mencari yokernya ya, yokernya ada di mana, nanti akan saya buat di video berikutnya. Terima kasih.